Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfa Sukan Sipayung pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya akan dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di Tambora tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut, TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024. Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebenarnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga tetangga korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret.
Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslapfor Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rupanya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfa Sulkan Sipayung pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di tanah tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut, TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024. Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebenarnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga tetangga korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban.
Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rupanya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfa Sulkan Sipayung pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di Tambora tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebelumnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini.
Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga tetangga korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan, dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rupanya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfa Sulkan Sipayung pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya akan dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok, adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di Tambora tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut, TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024. Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebenarnya memiliki anak kedua yaitu R. Lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak
dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga tetangga korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rumahnya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfan Sipayung pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya akan dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di Tambora tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024.
Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebelumnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga tetangga korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rumahnya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfan Sipayung pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya akan dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam.
Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut, TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024. Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebenarnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Pelaku itu diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslapfor Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rupanya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfa Sulkan Sipayung pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya akan dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di tempat tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut, TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024.
Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebelumnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga tetangga korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rupanya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfan Sipayung pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya akan dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di tempat tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam.
Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angki Ambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut, TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024. Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebenarnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga tetangga korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rumahnya air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfan pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya akan dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku.
Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di tanah tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut, TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024. Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebenarnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga tetangga korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rumahnya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfa
Sukan Sipayung pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya akan dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di Tangerang tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut, TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024. Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebenarnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga tetangga korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arvan Sipayung mengatakan dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rupanya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya,
yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfa Sulkan Sipayung pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya akan dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di Tambora tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024. Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebenarnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga sejumlah korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya,
TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rupanya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfa Sulkan Sipayung pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di tempat tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut, TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024. Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebenarnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga
tetangga korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan, dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rupanya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfan Sipayung pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya akan dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di tanah tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut, TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024. Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebenarnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh
ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga sejumlah korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rupanya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfan pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di tanah tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut, TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024.
Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebelumnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga tetangga korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rupanya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfan Sipayung pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di tanah tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam.
Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angki Ambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut, TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024. Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebelumnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga tetangga korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rupanya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfan Sipayung pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku.
Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di tanah tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut, TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024. Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebenarnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga tetangga korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rumahnya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfan
Sulkan Sipayung pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di Tambora tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut, TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024. Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebelumnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga tetangga korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rumahnya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya.
yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfa Sulkan Sipayung pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di tanah tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut, TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024. Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebenarnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga tetangga korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya,
TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rupanya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfa Sulkan Sipayung pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya akan dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di Tambora tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024. Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebenarnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga
tetangga korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan, dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rupanya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfa Sukan Sipayung pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya akan dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di Tambora tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut, TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024. Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebenarnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh
ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga sejumlah korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rupanya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfan pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya akan dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di tanah tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut, TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024.
Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebelumnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga tetangga korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rupanya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfan Sipayung pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya akan dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di tanah tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam.
Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angki Ambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut, TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024. Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebenarnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga sejumlah korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rupanya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfan Sipayung pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya akan dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku.
Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di tanah tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut, TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024. Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebenarnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga tetangga korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rupanya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfa
Sulkan Sipayung pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di Tambora tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut, TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024. Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebenarnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga tetangga korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rumahnya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya.
yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfa Sulkan Sipayung pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di tanah tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut, TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024. Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebenarnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga tetangga korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya,
TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rupanya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfa Sulkan Sipayung pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya akan dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di Tambora tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024. Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebenarnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga
tetangga korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan, dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rupanya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfan Sipayung pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di tanah tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut, TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024. Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebenarnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh
ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga sejumlah korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rupanya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfan pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya akan dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di Tambora tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya.
Di dalam rumah tersebut, TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024. Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebenarnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga tetangga korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rupanya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfan Sipayung pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya akan dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di Tambora tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Laki Barat,
Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut, TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024. Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebelumnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga tetangga korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rupanya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka di bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfan pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini.
Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di Tambora tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut, TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024. Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebenarnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga tetangga korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung mengatakan dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku ada di TKP sebelum korban tewas. Terduga pelaku berada di lokasi dan mengarah masuk ke rumah korban. Sampai saat ini, polisi belum bisa mengungkapkan sosok terduga pelaku pembunuhan itu karena masih dalam tahap pengejaran. Namun, polisi sudah mengantongi identitas pelaku termasuk inisial dari terduga pelaku itu. Diketahui sebelumnya, TSL dan ES pertama kali dilaporkan hilang oleh Roni pada Senin 3 Maret. Keduanya dilaporkan hilang karena sudah tidak bisa dihubungi sejak hari Sabtu 1 Maret 2025. Setelah beberapa hari menunggu, Roni kembali melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut ke pihak kepolisian pada 6 Maret. Polisi kemudian memeriksa ulang di TKP yang melibatkan gabungan dari Polsek Tambora, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan Puslap Bareskrim Polri. Para korban ditemukan meninggal di dalam toren yang ada di rumah mereka. Namun rumahnya toren air tempat jasad ibu dan anak itu bukan toren tandon air pada umumnya yang berwarna biru atau oranye dan memiliki daya tampung ribuan liter. Melainkan jasad mereka ditemukan di toren yang berbentuk kolam berada di bawah tanah dengan kedalaman mencapai 3 meter. Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Hasil visum jasad ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam air di Tambora, Jakarta Barat menunjukkan adanya luka
bagian kepala. Hal tersebut dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta AKBP Arfa Sulkan Sipayung pada Senin 10 Maret. Dari hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Ini terdapat di kepala kedua korban berinisial TSL 59 tahun dan ES 35 tahun. Meski demikian, nantinya dijelaskan secara detail dokter. Pihak kepolisian juga masih melakukan pengecekan CCTV di sekitar TKP guna mengungkap pelaku pembunuhan kasus ini. Namun, polisi mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku. Terkait dengan adanya cekcok antara korban dan anak keduanya tersebut, polisi sudah membantah karena tidak ditemukan adanya pertengkaran atau percekcokan antara korban dan anaknya sebelum kejadian. Diketahui temuan jasad ibu dan anak di bak penampungan air alias toren di rumah yang berada di Tambora tersebut menggegerkan masyarakat. Jasad TSL dan ES ditemukan di dalam toren air rumahnya di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora pada Kamis 6 Maret malam. Penemuan mayat tersebut diketahui setelah kedua dari korban bernama R melapor ke Polres Metro Jakarta Barat bahwa ibu dan kakaknya menghilang. Setelah dilakukan pencarian terhadap korban, ternyata pihak kepolisian menemukan di dalam rumah dengan kondisi sudah membusuk. Sementara itu, Ketua RT 5 RW 2 Angke Tambora mengatakan bahwa keseharian TSL dan ES seperti normal seperti orang pada umumnya. Di dalam rumah tersebut TSL tinggal berdua dengan ES setelah sang suami meninggal pada 2024. Sedangkan di lantai 2 dan 3 rumahnya dijadikan sebagai kontrakan di mana masuknya melalui tangga di bagian samping rumah. TSL sebenarnya memiliki anak kedua yaitu R. Tetapi R tidak setiap hari pulang karena dia tinggal di tempat lain. Berdasarkan pengakuan tetangga korban, keluarga tersebut selama ini dikenal harmonis dan tidak pernah terdengar adanya keributan. Polisi mengantongi identitas pembunuh ibu dan anak dalam di Tambora, Jakarta Barat 10 Maret. Meskipun identitas pelaku pembunuhan TL dan ES sudah diketahui, tapi polisi enggan membagikannya ke publik. Wakasat Polres Jakarta Barat AKP Dimitri Mahendra mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga sudah memeriksa sebanyak 8 saksi terkait kasus ini. Para saksi tersebut diantaranya adalah Roni alias R selaku korban yang melaporkan hilangnya ibu dan kakaknya tersebut. Kemudian juga sejumlah korban yang mengetahui keseharian kedua korban tersebut.